Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini saya ingin sharing tentang tanaman yang sekarang sedang booming ya, sedang naik daun dengan pandemi ini. Jadi banyak tanaman-tanaman daun yang sekarang dicari orang. Nah, salah satunya adalah tanaman ini. Tanaman ini masih satu famili dengan monstera. Pasti sudah banyak yang tahu kan, tanaman ini adalah janda bolong ya. Tanaman ini dia memiliki sifat ingin ditempatkan di udara yang terkena sinar matahari tapi tidak langsung ya. Jadi dia mendapatkan sinar bias sinar matahari, atau seperti kita taruh di lobi seperti ini, dia kena sinar matahari dan ternaungi begitu. Kemudian tanaman ini juga memiliki sifat merambat ya, seperti ini kita lihat, jadi tanamannya merambat tuh. Jadi kita harus siapkan untuk tambatan-rambatannya ini di tengah, supaya dia mengikuti rambatan tumbuh di rambatannya itu. Kebetulan rambatannya ini saya menggunakan pipa paralon yang sudah ditutup dilingkari dengan tali tambang itu, tali tambang yang coklat ya, berwarna coklat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengikatnya kita bisa digunakan benang raffia atau apapun itu ya. Nah, untuk tanaman janda bolong ini kita harus menggunakan medianya, yaitu tanah tentunya, tanah, kemudian kita campur dengan pakis cacah yang oven, atau bisa juga dengan sekam bakar. Kalau saya di sini menggunakan sekam bakar, kemudian tanah dan kompos ya. Kemudian kita tutupi dengan batu-batu seperti ini supaya sekamnya itu tidak berterbangan. Tapi saya di sini menggunakannya bukan sekam bakar tapi sekam mentah. Jadi kenapa menggunakan media-media seperti itu? Karena ini akan menjaga kelembaban daripada tanah itu sendiri ya. Kalau kita siram, dia tidak akan menggenang sehingga akan mengalir, kemudian jadi tidak membuat busuk akar begitu. Jadi selain tadi tanahnya, potnya juga kita harus perhatikan, karena pot di sini juga jangan sampai potnya lubangnya kecil atau lubangnya kurang banyak ya. Kita harus beri lubang di pot bawahnya supaya air pas kita siram ya mengalir secara mengalir, jadi tidak menggenang. Kalau menggenang nanti tanaman kita lama-lama busuk ya. Kemudian untuk tadi tanaman ini memang merambat ya. Kalau merambat, kalau bisa kita biarkan, dia akan bisa mencapai 20 meter dan dia memiliki akar angin seperti ini nih. Nah, ini dia memiliki akar angin seperti ini. Ini untuk kadang-kadang dia merambat di dalam itu ya, di tiang yang penyangganya itu, dia mencengkramkan akar-akarnya itu. Nah, ini seperti ini akar angin. Jadi ini sebetulnya udah bisa kita nanti perbanyak. Nanti mungkin di session selanjutnya saya akan bikin konten ya untuk perbanyakannya. Nah, atau kita belokkan lagi ini, misalkan ke bawah, nanti biar dia lebih rimbun begitu ya. Oh ya, untuk tanaman janda bolong ini dia memiliki daun. Memang keunikannya di daunnya dia, karena ini memang tanaman daun hijau kebetulan. Hanya kalau
tanaman-tanaman yang lain itu daunnya itu tertutup rapat polos ya. Kalau keunikan dari janda bolong ini ada di daunnya dengan ada lubang-lubang di pinggir-pinggir daunnya itu sendiri. Jadi ini membuat dia lebih unik gitu. Nah biasanya di kanan kiri untuk lubangnya tersebut. Nah bagaimana kita ingin tanaman ini biar bisa tumbuh dengan subur, bagaimana cara perawatannya. Nah untuk saya biasanya ini menanam tanaman saya ini saya siram hanya 1 hari sekali ya, pagi saja. Jadi setiap jam 8-an saya siram, kemudian seperti tadi diletakkan di bawah lindungan seperti ini. Hanya kalau hujannya ada angin mungkin dia akan kena cipratan-cipratan air hujan, tapi itu tidak apa-apa katanya. Untuk air hujan juga bagus untuk tanaman janda bolong ini. Hanya kalau misalkan sekali-kali mungkin kalau potnya kecil bisa kita angkat untuk di air hujan kan, karena katanya air hujan sangat bagus untuk janda bolong ini. Hanya kalau saya ini terlalu besar jadi nggak pernah saya angkat ya. Hanya dia memang terkena cipratan air kalau air hujannya agak besar dan berangin. Selain tadi penyiraman rutin tiap pagi, kalau seandainya pagi nggak bisa boleh sore gitu. Hanya dia memang harus lembab ya, untuk tanah ini harus lembab tapi tidak becek ya. Kemudian dia kalau misalkan terlalu kering nanti dia atau kekurangan air, nanti dia daunnya akan kuning itu, akan menguning daunnya seperti itu. Kemudian untuk penyiramannya berikan sekali-kali nutrisi ya. Kalau saya lakukan nutrisinya seminggu sekali menggunakan vitamin B1 atau kali-kali mungkin Goldmore yang untuk daun, saya menggunakan itu gitu. Hanya katanya dengan air beras juga ini bagus kalau untuk air beras, tapi saya belum pernah coba ya untuk merangsang pertumbuhan daunnya dan tunas. Saya ini hanya menggunakan kadang-kadang B1, kadang-kadang Goldmore gitu. Tapi saya hanya lakukan seminggu sekali. Kemudian untuk janda bolong ini memang seperti yang tadi diungkapkan, dia membutuhkan sinar matahari bias, tapi jangan dipanaskan atau kena panas langsung, karena kalau itu nanti dia akan kering gitu. Selanjutnya bersihkan gulma seperti ini. Nanti kalau misalkan ada gulma-gulma seperti ini, kita harus buang nih, kita harus cabut, kita harus bersih, selalu dalam keadaan bersih gulma-gulmanya, karena si gulma-gulma ini akan mengganggu peresapan air dan nutrisi untuk tanaman kita, sehingga nanti tanaman kita berebut dengan gulma-gulma tersebut gitu. Jadi kita harus rutinkan untuk pembersihan gulmanya ini. Oh ya, untuk tanaman ini bila mana sudah besar juga harus berkala untuk dipindahkan tanamannya. Jangan sampai potnya misalkan terlalu kecil, itu perlu kita pindahkan kepada pot yang tentu lebih besar. Cuman harus hati-hati pemindahannya pas dipindahkan ke pot, jangan sampai tanamannya jadi stres ya gitu. Selanjutnya, oh ya ini perambatannya juga saya tancap di tengah-tengah ya, ditancap seperti ini tuh di tengah-tengah, ditancapkan di tengah-tengah, kuat sampai ke bawah sehingga dia tidak goyang ya, ini tidak goyang tuh. Jadi dia kuat, kemudian dia jadi menompang si tanaman ini.
Ini saya pakai paralon sih, tapi para pencinta botani channel bisa menggunakan apapun itu. Mungkin untuk tanaman janda bolong pagi ini seperti itu ya. Jadi jangan lupa dia tempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari tapi tidak langsung. Kemudian siramlah tiap pagi atau raba ya, kalau misalkan kering bisa 2 kali. Kalau di tempat para botani channel misalkan suhunya terlalu panas, itu bisa lakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Karena kalau di saya di sini udara cukup lembab, jadi hanya pagi hari aja. Lakukan pagi dan sore. Kalau misalkan pagi jam 8-an, kalau sore di atas jam 4 ya. Jangan agak siang-siang misalkan siramnya, karena itu kurang baik untuk tanaman. Kemudian tadi nutrisi harus berkala, pergunakan untuk nutrisi daun atau yang mengandung vitamin B1 ya. Atau kalau di rumah ada beras cucian bisa digunakan. Oh ya, tadi medianya tadi menggunakan tanah kompos, sekam atau cucian pakis ya yang sudah di oven, kemudian pasir malam gitu. Lanjutnya yang harus dilakukan biar tanaman bagus seperti ini, bila sudah besar tanaman, lakukan berkala untuk pemindahan pot ke yang lebih cocok gitu. Kalau misalkan ingin dilakukan perbanyakan, itu juga bisa dilakukan oleh kita ya, bila mana akar anginnya sudah muncul seperti ini. Oke, mungkin itu pagi ini. Mudah-mudahan share sedikit tentang janda bolong ini bisa memberikan manfaat untuk para pencinta botani yang senang dengan tanaman daun. Sehat terus, bahagia selalu. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar saya semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.